Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Tariq Bahaswan, NRP 1031171110000036. Oke, ranah kerja saya di kelompok ini adalah assembly alat dan wiring. Oke, perkenalkan nama saya Rahman Firdaus, NRP 10311711100063. Ranah kerja saya di sini sebagai desain mekanikal dan visualisasi dari proyek ini. Nama saya Jeffrey Julianto, NRP 103117111000000168. Ranah kerja saya adalah mensimulasikan di Proteus rangkaian pintu otomatis. Oke, perkenalkan nama saya Raffi Paramasukma, NRP 1031171110000024. Ranah kerja saya sebagai desain sistem, di mana desain sistem ini ada 3, blok diagram, flowchart, dan desainer pada programnya. Oke, saya Syarif Tariq Bahaswan. Saya mewakili dari kelompok saya sebagai moderatornya. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang proyek kami, yaitu otomasi merupakan proses untuk mengontrol operasi dari suatu alat secara otomatis yang dapat mengganti peran manusia untuk mengamati dan mengambil keputusan. Sistem kontrol yang ada saat ini mulai bergeser pada otomatisasi sistem kontrol, sehingga campur tangan manusia dalam pengontrolan sangat kecil. Dalam perancangannya, desain sistem pintu otomatis yang dibuat membutuhkan bantuan microcontroller berupa Arduino untuk dapat menyimpan program dan instruksi untuk peralatan yang akan dikendalikan seperti motor DC sebagai penggerak pintu, sensor ultrasonik sebagai pengindra objek yang keluar masuk, dan penggunaan modul suara untuk memberikan sambutan akses ketika masuk sebagai fitur tambahan. Dan tujuan proyek dari alat ini adalah perancangan pintu otomatis dalam bentuk prototipe ini bertujuan untuk dapat direalisasikan pada suatu ruangan yang membutuhkan sistem akses keluar masuk pintu yang begitu padat serta dengan biaya yang relatif murah, namun menjadi efektif dalam penerapannya sehingga akses menuju suatu tempat, khususnya pada workshop yang seringkali keluar masuk dengan membawa material menjadi mudah. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan desain mekanik dan desain visualisasinya dari automatic sliding door ini. Nanti akan meliputi beberapa poin, pertama ada desain mekanik untuk komponen-komponen mekanik penggeraknya, kemudian ada desain visualisasi, desain 3D, dan bagian dalamnya. Baik, yang pertama komponen-komponen dari penggerak mekaniknya. Di sini yang pertama adalah controller. Kami menggunakan Arduino sebagai controller utama. Yang kedua ada linear soft atau batang poros rel linearnya untuk jalur supaya pintunya bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga ada hanger atau penggantung di pintunya. Sedangkan kalau di aslinya pintu otomatis itu ada semacam klem yang menjepit pintunya sehingga bisa menggantung ke atas. Yang keempat ada gear pinion dan rak gear. Ini sebagai komponen penggerak dari motornya juga. Kemudian ada motor DC sebagai komponen penggerak aktuatornya. Kemudian power supply untuk satu dayanya. Kemudian stopper di sini kami masih menggunakan lem karena berupa prototype. Ada flooring guide sebagai pembatas bagian bawah. Yang terakhir ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek. Baik, lanjut ke desain visualisasi. Di sini berupa desain 3 dimensi. Saya menggunakan SketchUp versi 2019 sebagai berikut, seperti bagian depan. Untuk bagian depan tulisan ini kami menggunakan akrilik yang kami cutting. Kemudian ini untuk bagian dalam ruangan.
Sini meliputi beberapa mesin-mesin. Jadi ketika di workshop ini, selain pintu terbuka secara otomatis, kami juga memiliki peralatan-peralatan di dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam ruangan. Ini peralatannya. Di sini ada table saw, kemudian di sini ada peralatan-peralatan bor, kemudian ada miter saw. Ini juga ada jigsaw, planer, router. Sedangkan untuk bagian lantainya kami menggunakan HPL. Kemudian di sini juga ada semacam laci atau meja. Ada raknya juga. Nanti ada bench drill atau bor duduk. Ada juga file sander. Di sini ada mesin las juga nanti, seperti yang di prototipe kami nanti untuk dalam ruangannya. Ini untuk bagian sampingnya. Di sini kaca ini kami menggunakan akrilik ukuran 5 mili, dan ini untuk pintunya kami juga menggunakan akrilik juga. Dan keseluruhan bagiannya untuk bagian atas dinding kami menggunakan akrilik warna hitam. Di sini juga ada meja kerja, jadi di dalam ruangan kami butuh meja kerja. Di dalam workshop kita bisa membuat desain. Nah, ini tampak super detail seperti ini. Nanti ketika kami demo, kami akan tunjukkan miniatur-miniatur dari peralatan-peralatan yang di dalam ruangan tersebut. Baik, itu saja mungkin dari desain mekanik automatic sliding door dan juga desain visualisasi 3 dimensinya. Untuk selanjutnya, Ya, di sini saya akan menjelaskan blok diagram, flowchart, dan programnya. Di sini saya sebagai desain sistem. Oke, dari blok diagram dulu. Pertama, blok diagramnya seperti ini dari project kami automatic sliding door. Yang pertama adalah kontrolernya sebagai Arduino, dan aktuatornya sebagai motor, dan pelannya pintu, dan measurementnya adalah HCSR 04, dimana input ini adalah potensio dimana untuk mengatur kecepatan motor. Oke, kita akan memasuki flowchart. Nah, flowchart ini kita akan mulai dari start ya. Dari start, habis itu menuju ke input potensio, lalu motor bergerak sesuai input, lalu respon set point. Nah, untuk respon set pointnya ini ada ya, ada tidak, dimana kalau tidak sesuai dengan set point maka akan dituning dan akan masuk ke input lagi. Setelah itu kalau misalkan respon set pointnya sudah memenuhi set point, maka akan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi motor bergerak sesuai set point, dan kedua respon motor mengikuti set point. Begitu selesai. Oke, kita akan masuk ke program. Nah, untuk programnya ini kita menggunakan PID basic dari librarinya Arduino sendiri. Dimana di sini ada input PID v1.h ini sebagai librarinya. Jangan ini double untuk sebagai set point input dan output untuk mendeklarasikan set point input dan output. Sedangkan double ini adalah sebagai P, I, dan D-nya. Jadi KP-nya kita mengaturnya 2, KI-nya 5, dan KD-nya 1. Dan ini untuk mendeklarasikan bahwa input sebagai KP, output sebagai KI, dan
set point sebagai KD. Oke, ini masuk ke mendeklarasikan sensor 1 dan sensor 2. Jadi kita di sini menggunakan dua sensor HCSR. HCSR-nya ada HCSR-nya 04 ada 2. Jadi di sini ada trigger pin dan echo pin, ada trigger pin 2, ada echo pin 2. Ini untuk mendeklarasikan sensor. Oke, untuk yang ini adalah motor, di mana ada INA, IN1, IN2. Jadi INA sama dengan 11, IN1 sama dengan 10, dan IN2 sama dengan 9. Jadi INA ini adalah motor pertama. Dan kita menuju ke motor B, di mana motor B ini adalah motor yang kedua, di mana INB adalah 5, IN3 adalah 7, IN4 adalah 6. Oke, jadi motor B ini dan motor A yang harus BWM adalah INA dan INB, di mana INA 11 BWM dan INB 5 adalah BWM. Oke, untuk selanjutnya di void setup. Di void setup ini untuk mendeklarasikan pin output dan pin input pada sensor. Jadi trigger pin ini adalah output, echo pin adalah input. Nah, untuk motornya sendiri ada INA dan INB, IN1, IN2, IN3, dan IN4 ini sebagai output. Jadi kita menggunakan serial monitornya adalah 38.400. Ini untuk yang void berhenti, dimana untuk memberhentikan motor pada saat penutup atau membuka. Jadi ada delaynya selama 5 detik. Oke, kita masuk ke void loop. Dimana void loop ini untuk program untuk PID, dimana set point harus sesuai dengan output motor, dimana set point adalah A0 dan input adalah A1. Jadi A1 itu bernilai 0 dan 1. Kalau misalkan di 0 bisa saja berubah-ubah nilainya. Dan output di sini ini untuk mendeklarasikan ke LCD, dimana ini dari 0 sampai 255. Jadi kecepatan motor di sini nih kisaran nilainya adalah 0 sampai 255. Nah, yang set point ini untuk mengatur kecepatannya. Jadi set point sama dengan set point dikali 0,2492 ini untuk mengatur kecepatannya. Ini MyPID Compute ini dari library-nya PID. Nah, untuk outputnya analog rate DNA adalah output mengikuti dari ini, mengikuti dari output dari KI, maaf KI. Nah, di sini jadi INA ini sebagai output untuk mengatur KI yang ada di sini. Oke, selanjutnya LCD set kursornya 0,0, LCD printnya speednya sama dengan ini untuk LCD printnya di LCD-nya delay 1000, LCD set kursornya 1,1, LCD printnya output. Jadi ini nanti menampilkan 0 sampai 255. Saya printnya set point, saya print LN-nya input, saya print LN-nya output. Oke, ini untuk pada saat sensor program loop pada sensor low, high, dan low, high ini. Ada trigger pin low, trigger pinnya high, dan yang kedua trigger pinnya low. Habis itu pokoknya ini program untuk ngatur sensor. Nah, untuk durasinya udah dideklarasikan di atas di define. Nah, di sini sudah selesai untuk mendeklarasikan sensornya. Di sini untuk menjelaskan jarak dari sensor. Jadi ketika jaraknya 5 cm, maka
pintu akan terbuka otomatis dan berhenti ini dari void berhenti. Dari sini void berhenti. Itu untuk sensor yang pertama. Sensor kedua juga sama. Dia ketika 5 cm dia akan terbuka atau tutup sendiri. Jadi bagian depan dan bagian belakang pintu. Nah, untuk selanjutnya ya ini penjelasan program dari saya. Oke, sebelum kita memasuki demo pintu otomatis, alangkah baiknya kita melakukan simulasi terlebih dahulu, di mana simulasi ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan dari demo pintu otomatis. Dan di simulasi kali ini terdapat sebuah rangkaian di mana rangkaian ini berguna untuk proses sebuah pintu otomatis yang di dalam rangkaiannya diotaki oleh Arduino Uno, dan ada 2 indera, yaitu sensor ultrasonik HCSR 04. Penggeraknya yaitu 2 motor DC, yang dimana untuk mengontrol kecepatannya dibutuhkan 1 driver motor DC L298, dan untuk mengecek atau memantau kecepatannya dibutuhkan 1 LCD yang berukuran 16x2. Ya, yang di pertama-tama terdapat 2 sensor ultrasonik HCSR 04, di mana sensor ini mempunyai 5 pin, yaitu pertama pin untuk pengetesan, tes pin. Yang kedua adalah pin 5 float. Yang ketiga adalah pin trigger. Yang keempat echo. Yang kelima adalah ground, di mana pin trigger terpasang di Arduino, yaitu di pin 2, dan echo ini yang sonar pertama, dan echo terdapat di pin 4 di Arduino. Dan di sonar yang kedua, triggernya terpasang di pin 12 di Arduino, dan echo-nya terpasang di pin 13. Yang selanjutnya terdapat driver motor DC L298, yang mana di driver motor ini terdapat 3 pin untuk power supply-nya, yang mana power supply ini membutuhkan 12 volt untuk memaksimalkan kinerja motor DC-nya. Dan terdapat ground, terdapat juga untuk power supply 5 volt, tapi kami tidak menggunakannya karena apa? Yang tersedia di lapangan adalah 12 volt untuk maksimalkan kinerja motor. Yang mana di driver ini pin-pin yang sangat penting adalah INE dan INB yang terpasang di pin Arduino pin 11 dan INB di pin 5, yang mana pin ini adalah pin PWM. PWM itu untuk mengatur kecepatan
motor. Nah, yang motor pertama terpasang di driver di pin out 1 dan pin out 2. Yang motor 2 terpasang di pin out 4 dan pin out 3. Nah, di sini juga terdapat monitor, yang mana monitor ini digunakan untuk memantau kecepatan dari motor. Apakah kecepatannya stabil atau tidak, gara-gara yang bisa disebabkan oleh tegangan listrik atau lonjakan listrik. Di monitor ini harus dipasangi driver LCD juga, dimana driver LCD ini menerima berapa sumber dari LCD-nya sendiri, yaitu RS di pin 4, RW di pin 5, E di pin 6, D4 di pin 9, D5 di pin 10, D6 di pin 11, D7 di pin 12. Yang mana SCL dari driver LCD ini, SCL akan terhubung ke Arduino, yaitu di pin A5 dan juga untuk SDA nya di pin A4. Cara kerja dari pintu otomatis ini sederhana, yaitu dari sensor ultrasonik 1 menerima feedback, menerima dia sonarnya itu terkena orang yang lewat, dan orang yang lewat ini akan memberi feedback lagi ke penerimanya, dan alhasil akan dikirim ke Arduino. Arduino ini akan memproses dan dikirim ke driver, lalu ke motor, lalu pintu otomatis ini akan terbuka di saat nilai distance dari sensor itu 5, maka pintu akan terbuka. Dan saat sensor kedua ultrasonik mengenai ada yang lewat lagi, dia akan memproses lalu masuk ke Arduino. Begitu pula memberi perintah ke motor untuk menutup pintunya kembali. Dan setelah ini kita akan melihat simulasi dari rangkaian ini. Nah, di sini virtual terminal akan muncul, di mana nilai distance-nya 10, distance pertama 10, dan selanjutnya akan muncul itu juga 10, dan akan begini seterusnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk demo pintu otomatis. Oke, kali ini kita akan melakukan demo ya. Dengan sebelumnya kita tadi menjelaskan tentang latar belakang, desain, alat dan simulasi, dan sekarang kita waktunya demo. Ya. Oke, baik. Jadi nama alat ini kita namai automatic sliding door atau pintu geser otomatis. Ya, dalam prototipe ini ada sensornya, sensor ultrasonik
untuk mendeteksi objeknya. Ini pintunya kami buat dari akrilik, kemudian di dalamnya sudah terdapat properti-propertinya. Setelah ini kita akan coba mendemokan alat ini, apakah alat ini bekerja dengan baik sesuai dengan aturan-aturan program yang telah dibuat. Oke, pertama kita asumsikan tangan ini sebagai objek ya. Yang pertama kita nyalakan lampunya dulu, oke. Baik, di sini tangan kita asumsikan sebagai manusia, kita dari luar ruangan. Apakah sensor ini akan mendeteksi objek dengan baik, kemudian pintunya terbuka dengan baik juga. Baik, kita coba. Oke, tadi saya lupa menjelaskan untuk jarak deteksi sensornya, yakni sepanjang 5 cm. Sekarang kita coba untuk di dalam ruangannya, ketika objeknya mau keluar dari ruangan. Baik, mari kita coba. Baik, barusan tadi penjelasan dari sekilas kerja alat demonya tadi. Baik, kita lanjutkan ke dalam propertinya, penjelasan dalam propertinya dan wiringnya. Ya, kita lanjut ke penjelasan properti dalam dan wiring ya. Di sini properti dalam ruangannya telah dibuat sesuai dengan desain visualisasi tadi ya. Ini ada beberapa miniatur yang dibuat dengan kelompok kami, yaitu ada mesin weeding yang pojok nih, lalu bor duduk, miter saw, lalu yang tengah ini double saw ya, dan ada beberapa lain miniatur yang lucu-lucu ini ya. Nah ya, saya rasa cukup unik ya ini ya desainnya ya. Dan kemudian masuk dalam bagian wiring atau instalasi rangkaian ya. Ini ada Arduino, lalu driver motor, dan kabel ini menuju ke sensor dan motor. Kabel warna putih ini. Ada beberapa kabel ini. Ya. Wiring ini sesuai dengan simulasi yang dibuat oleh kelompok kami. Dan terakhir masuk ke bagian kontrol panel. Ya, di sini masuk dalam bagian kontrol panel ya. Dan ini ada LCD, push button, potensio dan baterai ya. Dimana LCD ini berfungsi sebagai menampilkan kecepatan motor pada saat buka tutup pintu, dan ada 2 push button yang berada di situ. Nah, itu sebagai reset ya, dan 2 potensio meter ini yang berfungsi sebagai mengatur set point kecepatan motor. Dan kita menggunakan 2 baterai yang masing-masing 9 volt. Oke, kita masuk ke hasil analisa ya. Di sini ada 3 hasil analisa, di mana yang pertama adalah uji ketahanan, tingkat error, dan kemungkinan terjadi error. Oke, kita masuk ke tahap uji ketahanan. Uji ketahanan pada alat ini nih tergantung pada baterai, lifetime pada baterainya. Kalau dinyalakan terus seperti ini, pintu akan lama-lama akan menutup atau membuka secara perlahan karena kekurangan voltage atau tegangannya. Oke, kita masuk ke tahap tingkat error ya. Jadi tingkat error di sini ada 251,51, sedangkan outputnya 255. Kalau sesuai teori itu set point itu harusnya sesuai dengan nilai output. Oke, kita masuk ke percobaan. Di sini percobaan yang pertama ini, di sini sudah kelihatan ya tingkat errornya. Jadi di sini ini ada 251,76, sedangkan outputnya 255. Kelihatan kan udah errornya di situ. Seharusnya kan set point-nya juga harus 255. Sekarang kita putar potensionya. Ya, oke. Di sini sudah ketahuan percobaan pertama bernilai 225,84 ya. Outputnya tetap 255. Ini sudah termasuk error juga tingkat errornya. Oke, kita masuk ke percobaan kedua. Oke,
errornya di sini kita lihat setpointnya sudah kita turunkan lagi ya, jadi atas 170 ya, 170,75. Seharusnya outputnya juga 170,75. Di sini juga terjadi ke error pada project ini. Ya, tadi sudah kita lakukan uji coba, demo. Sekarang kesimpulan dari project yang kami buat ini, secara umum alat kami bekerja dengan baik, hanya saja masih terdapat kekurangan, antara lain ya tadi respon dari motornya atau sensornya yang kurang responsif, perlu waktu yang lama mungkin. Hal ini dikarenakan mungkin controllernya, Arduino-nya terlalu banyak mengontrol beban motor, sensor dan lain-lain sebagainya. Maka kinerja dari controller ini sedikit lambat, dan pengaruhnya terhadap alat ini ya pembacaan data sensor sedikit lebih lama. Kemudian beberapa waktu lalu kami coba tambahkan tuning PID. Fungsi dari tuning PID ini untuk memperbaiki kinerja respon sistem dari alat ini. Sebelumnya ketika kita belum memakai tuning PID, respon dari motor masih cukup buruk, masih terdapat noise bahkan cukup besar, dengan jatuh daya yang lebih besar, error dari noise-nya lebih besar lagi. Kemudian kita coba buat tuning PID dan hasilnya lumayan cukup baik, walaupun kekurangan dari alat ini pasti ada. Mungkin itu dari kesimpulan kami. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.